Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid Rasidin dengan NIM 2024 041 021 002. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur, ikatan kimia, serta hukum dasar kimia. Nah, yang pertama yaitu sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur adalah tabel yang memetakan unsur-unsur kimia yang berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Nah, tabel ini disusun secara sistematis ke dalam bentuk baris horizontal, periode, dan kolom vertikal atau golongan. Nah, pertama itu konsep dasar pengelompokan. Periode baris horizontal menunjukkan jumlah kulit atom yang dimiliki oleh unsur. Unsur-unsur dalam suatu periode yang sama memiliki jumlah kulit elektron yang sama. Dalam SPU modern terdapat 7 periode. Nah, golongan kolom vertikal menunjukkan jumlah elektron valensi atau elektron pada kulit terluar, sekaligus mencerminkan kemiripan sifat kimia unsur tersebut. Golongan dibagi menjadi dua utama, yaitu golongan utama A dan golongan transisi B. Nah, baik, selanjutnya kita beralih ke contoh soalnya, yang dimana soalnya yaitu suatu unsur X memiliki nomor atom yaitu 19. Nah, pertanyaannya disuruh menentukan konfigurasi elektron, golongan, dan periode. Tentukan keempat bilangan kuantum yaitu N, L, Ms dari elektron terakhirnya. Nah, jawabannya itu dikarenakan nomor atomnya itu 19, maka kita cari isi pangkatnya sampai berjumlah 19. Nah, kita tulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S1. Nah, apabila yang pangkatnya ini sudah berjumlah 19, maka di situ kita berhenti menulis yang ini. Nah, sekarang cara menentukan periodenya yaitu dilihat dari angka kulit terbesar terakhir. Nah, di sini ada 4 ya, terakhir 4S pangkat 1. Nah, dikarenakan berakhir di 4S pangkat 1, berarti unsur ini berada di periode keempat. Nah, untuk menentukan golongan yang ini, maka dilihat dari jumlah elektron di kulit terluar. Nah, kulit terluarnya itu terakhir itu 4S1. Karena berakhir di S atau 4S1 ini, maka jumlah golongannya itu berada di golongan A1. Nah, untuk menentukan yang N ini atau bilangan kuantum utama, maka dilihat dari angka depan terakhir yaitu, nah ini angka depan terakhir yaitu 4S1. Nah, kita ambil yang ini kulit. Nah, untuk menentukan yang L ini atau bilangan kuantum azimut, yaitu dimana aturannya itu yaitu SPDF. Nah, dimana S itu 0, P itu 1, dan D itu 2, dan F itu 3. Nah, karena di sini berakhir di S, maka nilai kuantum azimutnya itu adalah 0. Nah, untuk menentukan yang M ini atau bilangan kuantum magnetik, maka caranya yaitu dikarenakan yang L atau kuantum azimut ini 0, maka nilai kontaknya hanya ada 1 di tengah yaitu 0. Nah, untuk menentukan yang S ini atau bilangan kuantum spin, karena elektronnya cuma ada 1 yaitu 4S1, berarti arah panah dalam kotak itu menghadap ke atas, yang artinya +1/2. Nah, yang kedua yaitu ikatan kimia. Atom-atom di dalam pada umumnya tidak dapat berada dalam keadaan bebas, melainkan bergabung dengan atom lain membentuk senyawa. Alasan utama atom berkaitan adalah untuk mencapai kestabilan, yaitu memiliki susunan elektron seperti gas mulia, konfigurasi stabil dengan 2 elektron dan kulit terluar, atau duplet atau 8 elektron. Nah, ikatan kimia utama dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ikatan lone atau elektrovalen. Nah, ikatan yang terjadi akibat serah terima elektron antara atom logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif, dan atom non logam cenderung menerima elektron membentuk ion negatif.
Gaya tarik setelah terjadi serah terima ion positif dan ion negatif akan saling tertarik menarik karena gaya elektrostatik. Nah, yang kedua yaitu ikatan kovalen. Pengertiannya yaitu ikatan yang membentuk akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atau lebih atom non-logam. Nah, jenis ikatan kovalen, kovalen tunggal menggunakan satu pasangan elektron bersama. Kovalen rangkap 2 menggunakan dua pasangan elektron bersama. Nah, kovalen rangkap 3 menggunakan tiga pasangan elektron bersama. Nah, kovalen koordinasi, ikatan kovalen di mana pasangan elektron bersama hanya disumbangkan oleh satu atom saja. Nah, yang ketiga, ikatan logam. Ikatan yang terjadi pada unsur-unsur logam akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion-ion positif logam dengan awan elektron. Elektron bebas yang bergerak delikrasikan di sekitar ion logam. Hal ini yang menyebabkan logam sifat menghantar panas dan listrik serta bersifat lentur atau mudah ditempa. Kita lanjut untuk contoh soal berikutnya, yaitu soalnya bagaimana cara atom natrium 11Na dan klorin C17Ci berkaitan membentuk garam NaCl. Nah, jawabannya yaitu pertama, kita lihat dulu elektronnya, yang dimana 11Na atau natrium ini memiliki 3 kulit, yaitu kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit kulit ketiga 1. Nah, untuk 17Ci ini yaitu kulit pertama 2, kulit 8 7, dan kulit ketiga itu 7. Nah, karena kulit terluas suatu atom itu harus terisi sebanyak 8 elektron. Nah, kebetulan di sini Na ini mempunyai lebih 1 elektron sehingga dia melepaskan 1 elektron, dan dikarenakan Ci ini kekurangan 1 elektron maka dia menerima elektron. Dan karena ada proses memberi dan menerima elektron antara atom logam dan non-logam, maka ikatan ini dinamakan dengan ikatan ion. Nah, kita masuk yang ketiga ya, atau bab 3, yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah hukum alam yang mendasari seluruh perhitungan stoichiometri dalam ilmu kimia. Hukum ini terbagi menjadi 2 hukum, kuantitatif massa dan hukum perbandingan volume atau molekul. Nah, pertama itu hukum kekekalan massa. Bunyinya yaitu massa total zat-zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa total zat-zat setelah reaksi. Penjelasannya yaitu dalam sistem tertutup tidak ada massa yang hilang atau tercipta selama reaksi kimia berlangsung. Atom-atom hanya mengalami penataan ulang ikatan. Nah, yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap. Bunyinya itu perbandingan massa unsur, penyusun atau senyawa adalah tetap atau tertentu. Nah, dari sumber manapun, air sumur, air laut, es di kutub akan selalu memiliki perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen yang sama persis, yaitu 1:8. Jika massa salah satu unsur berlebih saat direaksikan, unsur yang berlebih tersebut akan bersisa dan tidak bereaksi. Nah, yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan. Bunyinya itu jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari suatu massa senyawa, dan jika masalah salah satu unsur dibuat tetap, maka massa unsur yang satu lagi akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, yang keempat, hukum perbandingan volume. Bunyinya yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi perbandingan sebagai bilangan bulat dan sederhana sesuai koefisien reaksinya. Nah, yang kelima yaitu hipotesis. Bunyinya itu pada suhu dan tekanan yang sama, gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, baik, kita ke contoh soalnya. Ini mana soalnya yaitu sebanyak 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen. Untuk menentukan air H2O, jika seluruh hidrogen dan oksigen habis bereaksi tanpa sisa, berapakah massa air yang terbentuk? Nah, untuk jawabannya yaitu ini rumusnya ya teman-teman. Di mana massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi, atau massa retakan
bahan awal sama dengan massa produk hasil akhir. Nah, karena kita sudah menemukan rumus, maka tinggal kita jumlahkan yang dimana 2 gram hidrogen tadi ditambah dengan 16 oksigen sehingga menghasilkan 18 gram. Jadi massa air yang terbentuk adalah 18 gram. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.